Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana karena rahmat, hidayah dan kasih sayangnya kita semua masih diberikan Allah kesempatan ya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sehat walafiat. Apabila ada yang sakit, maka semoga Allah senantiasa memberikannya kesembuhan dan semoga penyakitnya menjadikan penyebab atas gugurnya dosa-dosanya yang telah lalu. Amin Allahumma amin. Salat serta salam tidak lupa pula untuk senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta pada sahabat, keluarga dan juga pengikut beliau hingga yaumul kiamah. Nah, baik anak-anak semua, kita lanjutkan pelajaran hari ini ya, PKN. Nah, masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang Pancasila sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, ciri Pancasila dan sifatnya itu ada dua ya. Pertama itu adalah sistematis, runtut. Jadi nggak boleh ditukar ya. Jadi sila pertama dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial itu nggak boleh ditukar-tukar. Pengen kemanusiaan dulu yang pertama, atau misalnya pengen kerakyatan dulu yang pertama, itu nggak boleh. Karena dia sudah runut ya, dia udah menjadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan atau mau dipilih salah satu saja. Nah, jadi dia itu yang kedua adalah kesatuan totalitas yang organis, utuh, manunggal, senyawa, tidak dapat dipisahkan dengan yang lain. Nah, karena apa? Karena yang pertama ya, bahwa sila pertama itu menjadi dasar yang menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya. Seperti itu juga sila-sila yang selanjutnya. Jadi tidak boleh itu dipisahkan atau tidak boleh diambil satu-satu saja atau diubah susunannya. Nah, ini akan terjadi kesalahan seperti itu. Maka dari itu yang paling penting ya, yang harus kita ketahui bahwa sekali lagi Pancasila ini adalah ideologi bangsa kita ya, dasar negara kita yang itu sudah memiliki ketetapan, yang itu sudah memiliki aturan ya. Maka dari itu kita sebagai warga negara yang baik, sebagai bangsa Indonesia, kita harus menjalankan Pancasila ini sesuai dengan apa yang sudah dirumuskan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Pancasila ini merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan. Apabila dipisahkan dengan yang lainnya, ini ada dampak-dampaknya. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apabila tidak dikaitkan dengan sila lainnya, dapat menimbulkan negara teokrasi yang absolut. Artinya negara yang tidak percaya sama Tuhan gitu, tidak mengakui adanya Tuhan. Kalau negara yang seperti ini, maka nanti bisa hancur ya, karena Tuhan itu yang memberikan tuntunan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan tuntunan kepada manusia agar hidup mereka itu bisa baik. Ya, kalau misalnya nilai ketuhanan ini enggak ada, ya jadi suka-suka manusia, semau-maunya manusia, ya dia mau ngapain terserah dia, enggak ada tuntunannya. Nah, nanti hidupnya bisa hancur. Yang kedua, kalau sila kemanusiaan yang adil dan beradab apabila tidak dikaitkan dengan sila lainnya, ini bisa menimbulkan kosmopolitanisme. Ya, ini paham yang tidak mengakui negara nasional. Nah, artinya negaranya itu ya nilai-nilai kemanusiaannya itu nggak ada. Jadi manusia ini diperlakukan sama kayak binatang. Nah, tentu kita tidak mau seperti itu ya. Kita nggak mau kan diperlakukan seperti binatang. Nah, diinjak-injak ya, di macam-macamin ya, yang nggak baik-baik seperti itu. Ini kita nggak mau. Nah, yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Ini apabila tidak dikaitkan dengan sila lainnya dapat menimbulkan
Chauvinisme, yaitu mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain. Nah, jadi kita itu nggak boleh ya merendahkan bangsa yang lain. Maka dari itu kita harus tetap bersatu juga agar kita ini kuat, bangsa kita kuat, tidak mudah dipecah belah, tidak mudah dirusak oleh orang lain. Nah, seperti itu. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, apabila tidak dikaitkan dengan sila yang lainnya dapat menimbulkan demokrasi liberal. Demokrasi liberal itu demokrasi yang semau-maunya, ya, memutuskan segala sesuatu itu ya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Nah, siapa yang mau jadi presiden ya pokoknya yang beruang misalnya yang jadi presiden. Nah, itu nggak boleh, nggak demokrasi namanya. Maka dari itu ini harus dilakukan. Nah, yang terakhir adalah sila kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila tidak dikaitkan dengan sila lainnya dapat mengakibatkan komunisme dan sosialisme yang ateis. Nah, maksudnya seperti apa? Ketika tidak dilaksanakan ya maka tidak akan ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adilnya itu hanya kepada orang-orang yang punya uang saja misalnya, atau adilnya itu hanya kepada orang-orang yang punya jabatan saja. Nah, tentu ini menjadi hal yang salah ya, karena kita ingin mewujudkan keadilan di dalam negara kita yaitu bagi semua rakyat Indonesia. Nggak boleh pilih-pilih, nggak boleh siapa yang punya uang, nggak boleh siapa yang bayar lebih banyak gitu ya, nggak boleh hanya kepada yang punya kekuasaan saja, mentang-mentang dia menteri, mentang-mentang dia DPR, MPR gitu ya, jadi dia bisa terbebas dari hukum. Seharusnya tidak boleh seperti itu. Nah, namun kan kita melihat negara kita ya akhir-akhir ini keputusannya ya yang terjadi adalah berpihaknya kepada orang-orang yang punya uang, berpihaknya kepada orang-orang yang punya jabatan. Nah, ini tentu salah dan bisa kita yakinin bahwa mereka-mereka itu orang-orang yang tidak paham dengan Pancasila, orang yang tidak mengerti tentang Pancasila. Jangan-jangan ketika pelajaran PKN-nya mereka tiduran, ya kan? Nah, maka dari itu jangan sampai begitu. Anak-anak semua ya, anak-anak MTs Muhammadiyah 1 Samarinda harus benar-benar mengerti tentang Pancasila, harus benar-benar mempelajari Pancasila dan juga mewujudkannya nanti ketika mungkin ada dari kalian yang nanti duduk di DPR, kemungkinan kalian ada yang duduk di MPR atau lebih-lebih lagi bisa menjadi presiden. Maka pesan Bapak, jadilah wakil rakyat yang baik ya, wakil rakyat yang bijaksana, wakil rakyat yang adil. Jangan sampai menyengsarakan rakyatnya. Nah, ya mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Semoga tetap sehat selalu, jaga kondisinya, jaga ibadahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam ya maisurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.